Ya, selamat pagi. Terima kasih sudah eh, membuat link untuk pertemuan mata kuliah fisika terapan. Ya, ini sudah pertemuan yang keberapa? Mungkin kita yang keempat kali atau Tiga, Pak. yang ketiga kali ya? Ketiga. Iya. Oh iya, yang ketiga. Soalnya Pak, pertemuan yang pertama itu kan masih belum ada. Ya, baik, akan saya langsung memaparkan materi. Materi ini dalam bentuk PowerPoint, ya. Jadi saya memaparkan tentang materi tentang vektor ya. Materi tentang vektor ya di sini. Pak, mohon Pertama, maaf, ini ya. kan hostnya jadi jenengan jadi hostnya, terus ada temen yang mau masuk, jadi yang bisa konfirmasi jenengan, Pak. Ya, ya, sudah saya memang. Oke, siap, Pak. Sudah saya izinkan untuk masuk kalau memang ada yang masuk. Ini sudah 24 partisipan. 24 partisipan. Jumlahnya ada berapa? 25, Pak. 25 ya. Iya, Pak. Ya nanti kalau berarti kurang satu. Nanti kalau masuk aja nanti bisa. Kurang 2, Pak. Loh, berarti 26 berarti? Kan ini sama jenengan jadi 26, Pak. Enggak, partisipannya itu jumlah mahasiswanya. 25 ya. Iya, Pak. 25. Ya. Ya, ini baik, saya lanjut saja ke pemaparan materi tentang vektor ya. Vektor di sini dibedakan antara vektor dan skalar. Perbedaan antara skalar dan vektor itu seperti ini. Jadi vektor itu mempunyai besar dan juga mempunyai arah. Sedangkan skalar itu tidak mempunyai arah, hanya mempunyai besar saja. Hanya mempunyai besar saja ya. Besaran skalar ya dalam kehidupan sehari-hari, misalkan jumlah siswa di dalam kelas. Itu besaran skalar ya. Kemudian harga sebuah rumah, massa, waktu, volume, suhu, dan massa jenis. Itu termasuk dalam besaran skala. Jadi hanya mempunyai besaran saja. Kalau vektor itu mempunyai arah. Ya. Di samping mempunyai besar, itu mempunyai arah. Contohnya itu adalah kecepatan, percepatan, kemudian gaya, ya, momentum, perpindahan, ya, itu contohnya.
Untuk besaran vektor itu disimbolkan dengan lambang anak panah seperti ini. Jadi kalau misalkan seperti ini, ada anak panah di sini, cara penulisannya itu adalah A dan tanda strip di atas. Itu menyatakan sebuah vektor. Nah, ini panjangnya itu menyatakan besar vektornya dan arah panah menunjukkan arah vektornya. Ya, seperti itu. Untuk arah vektor nanti akan berhubungan dengan sudut ya, sudut terhadap bidang horizontal nanti. Nanti kita lanjut ke pembahasan berikutnya. Selanjutnya, perhitungan vektor di sini. Perhitungan vektor meliputi penjumlahan ya. Penjumlahan, nanti ada pengurangan, kemudian ada perkalian vektor. Untuk penjumlahan, ya, itu ada beberapa metode di sini. Yang pertama adalah A di sini, metode poligon atau grafis. Metode poligon atau grafis. Nah, caranya di sini dengan menggambarkan anak-anak vektor secara sambung menyambung di sini. Misalkan ini adalah contoh dari menjumlah vektor dengan metode grafis atau poligon. Vektor 1 ditambah dengan vektor 2 ditambah dengan vektor 3. Hasilnya adalah vektor yang keempat ini. Ini disebut juga dengan vektor resultan di sini. Dengan metode grafis atau poligon di sini, vektor yang pertama digambar dulu, kemudian dilanjut dengan ujung vektor 1 dihimpitkan pada pangkal ujung vektor 2 di sini. 1 ujung dengan pangkal vektor 2. Dan juga di sini ujung vektor 2 dihimpitkan dengan ujung pangkal dari vektor 3. Jadi vektor 2 tambah vektor 3. Hasil akhirnya jadi vektor 1 plus vektor 2 plus vektor 3 sama dengan vektor resultan. Vektor resultan. Akhirnya resultan itu juga vektor juga. Titik awalnya di sini titik pangkalnya. Dari titik awal tadi kita menggambar vektor yang ke-1. Akhirnya titik akhirnya itu adalah ujung panah dari vektor 3. Vektor 3 ya. Panahnya itu pada ujung panah vektor 3. Jadi panahnya vektor 3 sama dengan panahnya vektor resultan itu tadi. Itu metode poligon atau metode grafis. Metode yang selanjutnya adalah metode B. Metode jajaran genjang di sini. Metode jajaran genjang itu gunanya biasanya menjumlahkan 2 buah vektor. Jadi resultan dari 2 buah vektor itu merupakan diagonal dari jajaran genjang tersebut ya. Ini kan metode jajaran genjang seperti ini. Bentuk jajaran genjang kan seperti ini ya. Bentuknya. Ini vektor yang pertama di sini. Vektor ini. Kemudian ini vektor yang kedua. Nah, ini kemudian dijumlah akan menghasilkan
Resultan dari vektor pertama dan vektor kedua. Ini namanya juga apa? Ini vektor yang ini diproyeksikan dengan vektor yang putus-putus ini. Sama sebenarnya besarnya. Ini kan vektor juga ini putus-putus ini. Cuma ini kan diproyeksikan gitu. Diproyeksikan ke vektor pada vektor yang kedua. Itu untuk metode jajaran genjang. Kemudian itu ya. Itu untuk penjumlahan dari vektor. Nanti juga akan kita bahas nanti. Kita bahas mengenai penjumlahan vektor atau pengurangan vektor menggunakan fungsi trigonometri. Ya, yang jelas itu penjumlahan vektor itu yang, dua metode itu dulu, jajaran genjang dan poligon. Kemudian sekarang pengurangan vektor ya. Vektor A misalkan ya dikurangi dengan vektor B. Ini adalah vektor B. Vektor B. Maka hasilnya itu adalah membalikkan arah dari vektor B ya di sini ya. Jadi min B. Ini vektor A ya. Ini juga kan sama ini. Cuma di sini dipindah ke sini atau diproyeksikan ke vektor ini. Ke sebelah sini bagian ini A. Kemudian yang B yang ini. Kalau dikurangi jadi min B berarti yang dibalik cuma arahnya. Kalau besar maksudnya arah panahnya ya. Kalau besarnya ya sama. Besarnya maksudnya panjang dari vektornya. Arahnya anak panahnya yang berlawanan. Jadi arahnya ke sini, ke kiri. A min B. Vektor A dikurangi vektor B atau A min vektor B sama dengan vektor A plus dalam kurung min vektor B. Ya. Jadi ini vektornya adalah vektor resultan R ini jadinya. Itu vektornya. Jadi resultan ya. Resultan vektor ini hasilnya dari vektor A dikurangi dengan vektor B. Nah ini seperti yang saya katakan tadi, untuk penjumlahan dan pengurangan vektor bisa memakai fungsi trigonometri di sini. Ya. Memakai fungsi trigonometri. Fungsi trigonometri ini artinya menggunakan segitiga siku-siku. Kita ketahui bahwa segitiga siku-siku itu ada sudutnya, ya. Sisi yang berdekatan ini A dengan sudut miring itu sudutnya adalah theta, ya. Yang ini B adalah sisi yang berhadapan. Garis miring ini disebut dengan H atau sama dengan hipotenusa. Ya. Fungsi trigonometri itu diingat-ingat bahwa di sini sinus theta sama dengan A dibagi dengan H. Ya. Kosinus theta A dibagi dengan B dibagi dengan H. Ya. Tangen theta
B dibagi dengan A. Oh ini O ya ini ya. Jadi ini O. Jadi diingat-ingat di sini. Nanti ini untuk penjumlahan atau pengurangan vektor dengan fungsi trigonometri itu nanti ada misalkan dalam 3 dimensi kita buat vektornya dalam bentuk 3 dimensi juga. Jadi ada vektor resultan nanti ada Rx plus Ry, ada vektor Rz gitu. Ya. Sehingga nanti totalnya vektor sama dengan vektor R, vektor resultan. R sama dengan akar Rx kuadrat plus Ry kuadrat plus Rz kuadrat gitu. Ya. Nah, ini perkalian vektor ya. Ada 2 macam di sini perkalian vektor. Perkalian antar 2 vektor artinya dot product ya atau perkalian titik di sini. Perkalian titik di sini vektor A dot vektor B sama dengan harga mutlak dari vektor A dikali vektor B sama dengan cos alfa. Atau sama dengan A kali B kali cos sudut alfa. Sudut alfa ini adalah sudut apit antara vektor A dengan vektor B. Ya. Kemudian perkalian vektor antara 2 vektor, itu jenis yang kedua adalah cross product di sini. Cross product itu artinya perkalian silang. Jadi A cross B sama dengan harga mutlak dari vektor A kali harga mutlak vektor B sama dengan sin alfa. Sama dengan AB sin alfa. Ya. Hasilnya adalah vektor C. Vektor C ini adalah A kali B sin alfa. Ya, gitu. Kemudian ini ada vektor satuan ya. Seperti yang tadi itu yang saya sempat singgung sedikit itu ada vektor menurut komponen-komponennya ya. Seperti yang tadi itu ada komponen X, komponen Y dan komponen Z. Ini ada vektor satuan di sini. Jadi komponen ini vektor satuan mengacu pada sumbu X, Y dan Z. Di mana simbol-simbol untuk vektor satuan. Jadi I satuan, J untuk vektor satuan pada arah Y, kemudian K itu pada arah Z. Untuk vektor satuan, di sini bisa kita lihat di sini pada gambar ini. Ini vektor F di sini. Ini vektor F sama dengan vektor satuan. Jadi F satuan dari 3I, 5J, terus kemudian 5J, kemudian 4K. Ya. Artinya vektor F ini mempunyai komponen pada sumbu X sebesar 3 satuan. Komponen pada sumbu X sebesar 3 satuan. Kemudian komponen pada sumbu Y sebesar 5 satuan. Komponen pada sumbu Z sebesar 4 satuan. Jadi seperti itu. Untuk menjumlahkan vektor satuan di sini,
Misalkan kita ketahui F1 sama dengan 4I plus 3J. Vektor satuan F2 sama dengan 8I plus 2J plus 3K. Gitu. Ya. Kalau kita jumlahkan F1 plus F2, ya bagian-bagian komponennya itu yang sama itu dia jumlahkan sini. Ya di sini ada 4 ditambah 8 ya. I. Karena komponen I-nya 4, 8. Yang J 3 ditambah 2. Yang K 0 ditambah 3 gitu. Demikian juga kalau kita mengurangi vektor ini, vektor satuan ini. Kita kurangi seperti yang caranya penjumlahan itu tadi. Kalau kita kurangi nanti ini akhirnya akan jadi seperti ini. F2 min F1 sama dengan 4I min J plus 3K. Gitu ya. Seperti itu. Nah, ini sudah sampai tugas ini. Sampai tugas ini tugasnya adalah menjumlah 2 vektor dengan metode jajaran genjang. Ya. Vektor yang pertama itu 30 Newton ya. Arahnya sesuai dengan arah panah ini. Ini vektor. Vektor yang pertama ya. Besarnya 30 Newton. Kemudian arahnya 30 derajat. Arahnya 30 derajat. Dihitung dari mana? Dihitung dari komponen bidang horizontal. Maksudnya bidang horizontal ini. Bidang apa? Sumbu X. Kemudian yang kedua, vektor 2 besarnya 20 Newton. Arahnya 140 derajat. Ya. Berapakah jumlah 2 vektor gaya tersebut ya? Katakanlah vektor yang pertama itu A1 ya. Vektor 2 A2. A1 tambah A2 berapa gitu. Dengan memakai metode jajaran genjang gitu ya. Jadi seperti itu. Kemudian ini yang tugasnya yang kedua. 4 gaya bekerja pada sebuah benda dan perpotongan titik O seperti gambar di samping kanan ini. Carilah resultan vektornya ya. Tadi kan sudah kita bahas mengenai caranya itu grafis. Dan yang ke B, carilah resultan vektornya dengan fungsi trigonometri. Mungkin ya. Sampai di sini dulu mungkin. Mungkin ada yang ditanyakan. Pak, izin bertanya. Ya. Untuk tugasnya dikumpulkan kapan Pak terakhir Pak? Kalau bisa ya hari ini. Terakhir jam 16. Oh, siapa?